Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya lah kita masih diberi nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat lainnya yang tak terhitung sehingga kita masih diberi umur hingga saat ini, sehingga kita masih bisa menyempatkan dalam kajian kali ini bisa bersilaturahim dengan teman-teman meski dengan keterbatasan yang ada, dengan jarak yang ada, insya Allah tidak mengurangi kebermanfaatan dari ilmu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabat, tabiin dan tabiin, dan semoga senantiasa kepada umatnya yang dilindungi dan juga mengikuti sunnahnya. Pada sesuai dengan poster yang ada, ya kita dalam kajian hari ini akan membahas tentang memaknai hijrah gitu kan, karena ya bulan Muharram ini istilahnya atau orang-orang mengenal sebagai tahun baru hijriah ya. Oh ya, pada kesempatan kali ini juga di forum ini ada kita perkenalan narasumber Pak Sunardi, dan juga saya juga ditemani oleh saudara saya ada Muhammad Nasrul Akbar. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan tema yang ada hari ini. Kemudian juga di bulan Muharram ini menurut sejarah banyak sekali keutamaan dan juga peristiwa-peristiwa penting gitu. Jadi selain ini sebagai istilahnya momentum di hari atau sebagai tahun baru Islam, ternyata di bulan ini juga banyak sekali hikmah-hikmah dari kisah masa lampau yang bisa kita ambil, dan juga nanti kita akan membahas lebih dalam gitu kan, kenapa ini adalah merupakan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, dan bagaimana kita memaknai hijrah itu sendiri, dan juga bagaimana kita mengetahui esensi dari hijrah sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin apa ya? Kenapa kita dengan tema hijrah ini dimulai dengan di awal tahun baru Islam gitu Pak, tahun baru Hijriah. Sebenarnya apa sih hubungan antara tahun Hijriah dengan hijrah? Apakah ada hubungannya? Yang seperti kita ketahui kan pada zaman Umar bin Khattab ya, penentuan tahun baru Hijriah itu, tahun Islam itu, tahun Hijriah itu nggak ditentukan dari kapan Rasul lahir atau kapan Rasul diangkat menjadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, tapi malah ditentukan dari pertama kali Rasulullah berhijrah. Mungkin sedikit atau banyaknya, banyak sedikit. Bapak bisa menyampaikan kenapa sih, apa sih makna dari hijrah ini, dan kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan hijrah Pak. Baik. Langsung aja. Ya, Pak. Baik, terima kasih nih. Kita bertiga di sini supaya lebih semarak, dan nanti Iwan Awad sekalian silahkan memberikan insight ya, memberikan pandangan masing-masing terkait dengan tema yang kita bicarakan. Tapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari apa yang Iwan kita kabul, juga Kang Akbar, mengapa kita perlu membahas tema hijrah, mengapa kita harus memaknai hijrah gitu ya. Karena ini sangat penting. Jadi banyak sejarawan di dalam sejarawan Islam maksudnya yang memotret peristiwa hijrah ini ya, menjadi suatu momentum yang sangat penting. Dan itulah kenapa kelihatannya di dalam penentuan awal tahun bagi umat Islam itu, terutama Umar bin Khattab memutuskan hijriah menjadi tolok ukurnya, menjadi patokannya. Jadi bukan kelahiran Nabi, bukan kematian Nabi Muhammad SAW. Ini menurut saya sangat penting. Jadi banyak yang mengatakan bahwa hijrah itu menjadi momen yang paling besar di dalam Islam. Artinya apa? Jadi ada pandangan kalau tidak ada hijrah, kayaknya Islam nggak akan tersebar sampai di Indonesia. Kira-kira begitu. Ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa hijrah, gitu kan. Kalau nanti kita akan lihat apa sebenarnya manfaat atau ya hikmah dari hijrah itu sendiri, gitu. Sampai
para ulama mengatakan kayaknya kalau nggak ada hijrah, nggak ada Islam tersebar di seluruh dunia. Karena apa? Kalau kita lihat secara selintas saja, jadi justru momentum hijrah itulah yang menyelamatkan umat Islam pada saat itu, kemudian juga menyelamatkan Islam, menyelamatkan diri salah, bisa tegak di Madinah, dan dengan tegaknya Madinah itu kan ada kedaulatan, umat Islam punya kedaulatan, umat Islam punya kebebasan, umat Islam punya kemandirian yang dengan modal itu Islam bisa disebarkan ke seluruh dunia. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau Islam pada waktu itu selamanya di bawah kekuasaan orang lain gitu ya. Itu saya yakin jangankan menyebarkan ke tempat lain secara sempurna gitu ya. Dirinya sendiri saja ya, maksudnya umat Islam pada saat itu sahabat dan Rasulullah itu saja belum bisa menjalankan secara sempurna. Jadi nggak akan mungkin tanpa tadi kedaulatan, tanpa kemandirian, tanpa kebebasan bisa diharapkan bisa menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Jadi ini momentum yang luar biasa. Oleh karena itu Umar bin Khattab menetapkan tahun Hijriah sebagai momentum penanggalan dan penetapan waktu-waktu di dalam Islam. Jadi menurut saya luar biasa gitu ini. Gitu. Oleh karena itu kita harus mendalami gitu supaya kita mewarisi spirit, mewarisi marwah itu dari peristiwa yang oleh Rasulullah lakukan dan para sahabat pada saat itu. Itu kalau menurut saya sih gitu ya. Kalau ini Pak, kita kan sekarang di era milenial gitu ya Pak ya, apalagi saya dan sama Kak Kabul masih hidup di zaman zaman milenial ini. Kita tuh sering banget memaknai hijrah sebagai perubahan diri, perubahan perilaku yang tadinya mabuk-mabukan, nggak jadi mabuk-mabukan. Ya kita mungkin selama ini mengetahui makna hijrah itu hanya sebatas itu perubahan diri menjadi akhlak atau perilaku menjadi lebih baik. Sebenarnya makna hijrah yang dilakukan Rasulullah itu seperti apa sih Pak? Ya, mungkin yang paling tepat kita juga harus mengacu pada Qurannya supaya tidak kemana-mana gitu kan. Ada satu ayat yang mungkin sangat monumental untuk kita pahami dalam rangka kita membuka atau mengupas hikmah dari hijrah itu sendiri di surat Al-Baqarah ya. Iwan akhwat sekalian yang di rumah masing-masing bisa juga buka ayatnya di surat Al-Baqarah 218 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu waladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang gitu ya. Jadi kalau dilihat dari step atau perjalanannya gitu kan, hijrah itu dilakukan setelah ada iman gitu. Jadi ketika ada iman itu kan mempercayai atau meyakini sesuatu gitu kan. Ya, begitu orang itu mendapatkan keyakinan baru atau mempercayai sesuatu yang baru, maka dia teruskan dengan hijrah. Artinya apa? Dia meninggalkan keyakinan yang lama menuju kepada keyakinan yang baru, gitu kan. Gitu. Nah itu jadi hijrah itu sebenarnya konsekuensi. Jadi imannya nggak akan jadi wujud dengan baik dan benar, gitu kan, kalau tidak diikuti dengan langkah selanjutnya meninggalkan keyakinan lama yang dianggap salah, dianggap batil, menuju keimanan yang baru, kepercayaan atau keyakinan yang baru. Dalam hal ini adalah tauhid dan Islam kan gitu kan. Nah, setelah hijrah baru orang itu karena hijrah itu kan menunjukkan pemisahan gitu kan. Nah, menunjukkan pemisahan dan juga mempertahankan kemurnian gitu kan. Nah, baru di sana ada jihad. Jihad dalam arti bukan bermakna perang gitu kan, tetapi dalam arti dia mempertahankan, memperjuangkan, membela keyakinannya yang baru itu gitu kan. Dan itulah kata Allah, orang yang beriman kemudian ditindaklanjuti dengan hijrah, kemudian dia berjihad di sana, itu adalah kelompok orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah gitu. Dan artinya kalau orang yang tidak
mau berhijrah dan berjihad, mempertahankan dan bela keyakinannya, dia tidak akan termasuk kategori tidak mau atau tidak berharap rahmat Allah gitu. Nah, hijrah sendiri memang secara bahasa, secara literal itu maknanya adalah pindah gitu, atau meninggalkan sesuatu. Jadi tadi kalau kita manai secara literal berarti iman, hijrah, jihad, berarti hijrah dalam hari ini adalah meninggalkan keimanan lama dan menerima keimanan yang baru kan gitu kan. Gitu. Nah, itu bagian dari hijrah yang hakiki sebenarnya. Jadi orientasinya panjang gitu. Hanya memang kalau dari sisi terminologi hijrah itu adalah pindahnya Rasulullah dan para sahabat ya dari Mekah ke Madinah dalam rangka apa? Menyelamatkan akidah, mempertahankan akidah, yaitu keyakinan tauhid, dan dalam rangka menegakkan syariat Islam, syariatnya Allah gitu. Jadi targetnya ada. Jadi tidak hanya sekedar menyelamatkan diri gitu dari tekanan penguasa atau musuh gitu ya. Tapi justru yang lebih penting dari itu selain menyelamatkan nyawa, ya karena di dalam diri beliau itu melekat risalah gitu. Jadi dalam rangka menyelamatkan risalah dan mendapatkan tempat yang di situ punya kebebasan, punya kedaulatan untuk menegakkan aturan Allah gitu kan. Gitu. Karena gini, kita sering mengucapkan suatu ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Gitu kan. Jadi Islam itu sebenarnya diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, sasarannya adalah untuk kebaikan atau rahmat bagi seluruh manusia. Gitu. Cuma Islam itu terkena hukum alam juga. Maksudnya begini, sesempurna apapun suatu aturan itu tidak akan memberikan dampak pada masyarakat manusia kalau tidak diterapkan. Gitu. Jadi Rasulullah itu konteksnya pindah dari Mekah ke Madinah itu dalam rangka berusaha mempertahankan atau memelihara akidah dan menegakkan syariah. Oleh karena itu namanya kan dulu Yathrib. Jadi ganti jadi Madinah. Gitu. Madinah itu menurut salah satu sumber adalah isim makan salah satunya gitu ya. Jadi maksudnya isim kata benda yang menunjukkan tempat. Di din itu aturan atau agama. Jadi kalau Madinah itu adalah tempat diberlakukannya agama. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi mesti kalau kita berbicara hijrah, kalau menurut saya itu harus berorientasi pada menyelamatkan akidah kita dan juga berorientasi penegakan aturan Islam, baik di dalam individu diri kita sendiri maupun secara kolektif di tengah-tengah masyarakat. Itu kalau menurut saya sih, gitu ya. Dan ini juga Pak, kalau misalkan berbicara tentang hijrah dan acuan kalender hijrah sekarang kan berarti kan kita mengambil potret dari Rasulullah gitu ya Pak, maksudnya hal apa gitu. Jadi sebenarnya kita juga perlu mengetahui Pak, maksudnya ketika Rasulullah di Mekah gitu kan, kondisi apa gitu kan, yang misalkan atau yang terjadi saat itu di Mekah itu kan sehingga mendorong Rasulullah pindah gitu kan. Dan kenapa pindah ke Madinah Pak? Padahal dalam sejarah juga sering dibahas dulu pernah pindah ke Habasyah atau Ethiopia gitu kan. Rasulullah juga pernah mencoba untuk hijrah ke Taif gitu kan. Dan ujungnya adalah Madinah gitu. Tentu ada sebab-sebab gitu kan yang mungkin perlu kita ketahui atau kita ungkap gitu. Jadi tadi sekali lagi kalau kita bicara hijrah itu kan dalam konteks risalah ya berarti ini kan sangat mendasar. Jadi berangkat dari suatu nilai, suatu norma yang memang mesti diadopsi oleh manusia kan gitu kan. Gitu. Termasuk juga tadi harus menjadi sebuah keyakinan. Jadi ini memang berangkat dari sebuah keyakinan. Jadi kalau kita melihat kenapa Rasulullah itu harus pindah gitu ya. Tadi memang background-nya itu adalah kondisi masyarakat Arab jahiliyah yang memang mereka mengadopsi kebenaran-kebenaran yang tidak logis, kebenaran-kebenaran yang bersumber dari sistem keberhalaan, gitu kan gitu ya, atau kebenaran-kebenaran yang memang diwarisi dari nenek moyang mereka, yang memang ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, Rasulullah itu hadir di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu untuk membenahi keyakinan mereka, membenahi nilai-nilai yang mereka adopsi. Jadi kalau hidup mau baik dan benar, hidup mau penuh berkah, penuh rahmat,
terhindar dari banyak kerusakan gitu ya. Kemudian kerusakan macam-macam ya, dari kerusakan moral sampai kerusakan alam secara fisik, itu bagian sasaran dari hadirnya Islam gitu kan. Nah, kalau itu memang kerusakan itu muncul di tengah-tengah masyarakat, ya justru disinilah Islam itu lahir membawa misi itu gitu kan. Jadi sangat mendasar. Ini dari nilai-nilai kebenaran yang mesti diadopsi oleh masyarakat manusia, dan juga keyakinan akidah yang harus dibangun gitu. Jadi setelah mengetahui, setelah menetapkan, setelah memilih keyakinan yang baru, kebenaran-kebenaran yang baru, maka orang harus hidup mendasarkan pada semua itu. Jadi harus menjadi sebuah keyakinan dan menjadi sebuah cita-cita. Yang ini namanya akidah gitu. Tadi kalau melihat ayat Al-Baqarah ayat 218, gimana Pak? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, itu suatu tahapan yang harus kita lakukan. Itu atau ya itu sebuah level, atau suatu tahapan yang kita yang sebagai orang yang percaya kita misalnya seorang muslim ini memang harus wajib melakukan hal itu. Ya, kita coba lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan kita coba melihat ayat-ayat yang yang diterima oleh Rasulullah terkait hijrah gitu. Jadi kalau hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah itu puncak sebenarnya. Tapi sebenarnya hijrah itu sudah dari awal. Gitu. Kalau boleh disetujui, justru syariat pertama kali yang diperintahkan, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah hijrah. Gitu. Nanti kita bisa lihat, coba mungkin kita bisa lihat surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Jadi Al-Mudaththir itu adalah salah satu ayat, salah satu surat yang turun di awal deklarasi kenabian lah kira-kira gitu. Setelah surat Al-Alaq. Ini surat Al-Mudaththir ayat 5. Coba Kang Kabul boleh bacakan di surat Al-Mudaththir. Mungkin dari awal supaya nyambung ya. Jadi ada back setting lingkungan pada saat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya, boleh. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ya. Ya, warujza fahjur, dan rujza gitu kan, tinggalkanlah. Apa yang disebut rijsun di situ tuh apa gitu kan. Ini tidak mudah gitu kita memaknai atau menangkap maknanya apa yang disebut rujza, karena di sini kalau terjemahnya diartikan sebagai perbuatan keji kan, perbuatan dosa. Sebenarnya dosa apa gitu yang harus ditinggalkan? Ya dosa yang dilakukan, yang diperbuat oleh masyarakat pada saat itu, yang disebut masyarakat jahiliyah gitu kan. Nah, apa gitu kan? Ya dosa manusia yang paling besar itu adalah dosa menyekutukan Allah. Apa menyekutukan Allah? Ya, orang mengadopsi nilai-nilai di dalam hidupnya, bukan nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya, bukan nilai-nilai yang datangnya dari Allah. Jadi hidup yang diatur bukan dari wahyu, tetapi dari yang lain. Bisa dari ro'yu, dari pemikiran, dari filsafat, dari budaya, dari sumber-sumber lain lah kira-kira begitu. Jadi justru kemusyrikan itu, kenapa kemusyrikan itu masalah? Selain memang ini terkait dengan eksistensi Allah, justru dampak sosialnya itu luar biasa. Gitu. Kalau orang itu mengabdi pada nilai-nilai ro'yu, nilai-nilai keberhalaan, nilai-nilai nenek moyang gitu, yang sangat tidak bersesuaian dengan aturan Allah, itu efeknya ke masyarakat seperti yang kita lihat pada sejarah gitu. Ya ada perbudakan, itu bagian dari konsepsi yang tidak datang dari Allah kan gitu. Itu implikasi dari kehidupan yang tidak mengabdi kepada Allah, mengabdi pada kebenaran-kebenaran roh'i. Gitu. Akibatnya seperti itu, termasuk Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup, karena anak perempuan dianggap sebagai makhluk yang merepotkan lah, atau aib bagi sebuah keluarga gitu. Itu pemikiran-pemikiran jahiliyah gitu kan. Nah, ini kerusakan-kerusakan moral seperti itulah yang sebenarnya ingin diganti gitu kan. Oleh karena itu turunlah Rasulullah. Nah, apa kalau gitu yang disebut warujza fahjur, perbuatan-perbuatan musyrik dan perbuatan turunannya itulah yang harus ditinggalkan.
Semua gitu. bermula dari Menyekutukan Allah gitu. Jadi situ awalnya. Jadi kebenarannya yang dipakai di dalam mengatur masyarakat kebenaran filsafat, kebenaran ro'yu, kebenaran budaya dan sebagainya kan gitu. Jadi Allahnya ditinggalkan. Terus hidupnya juga tidak mengabdi Allah tapi mengabdi kepada kebenaran-kebenaran yang diyakini oleh mereka. Dalam hal ini dilambangkan dengan berhalaan gitu. Nah, ini yang harus ditinggalkan. Karena implikasinya dalam kehidupan luar biasa, rusaknya gitu. Oleh karena itu syariat yang pertama gitu yang diturunkan tadi, keyakinan seperti itulah yang harus ditinggalkan. Nabi itu begitu. Makanya di awal itu surat Al-Alaq yang turun gitu. Jadi segala sesuatu harus dibaca dengan dasar asma Allah, dengan Allah, asma Allah gitu kan. Termasuk menyelesaikan masalah-masalah pun dengan Allah gitulah kira-kira gitu. Dengan asma Allah gitu. Karena harus hanya dari dan bersumber kepada Allah sajalah hidup itu menjadi benar gitu, teratur, tertib dan sebagainya. Kan ini persoalan besar. Oleh karena itu Rasulullah diperintahkan begitu ya setelah menerima surat Al-Alaq, berikutnya adalah warujah fahjur. Yang demikian itu yang dilakukan, yang diyakini oleh masyarakat Arab pada saat itu, tinggalkanlah gitu. Tinggalkan kemana? Ya, akhirnya gini kan, mungkin nanti kita biasa lihat bahwa syarat hijrah itu ada dua. Hijrah itu kan meninggalkan, gitu, atau pindah. Jadi syaratnya ada dua, ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju, gitu. Minimal dalam konteks awal Rasulullah menyebarkan dakwah, itu masyarakat diajak meninggalkan keyakinan-keyakinan musyrik yang lama menuju kepada keyakinan-keyakinan yang baru, yakni tauhid, gitu ininya. Kalau menurut sih. Dalam ya. Dalam. Kita buka lagi satu lagi ayatnya supaya kuat. Surat Al-Muzammil. Nah, Al-Muzammil ayat 10. Nanti Ahwat dan Ikhwan di rumah bisa buka surat Al-Muzammil. Ini bersebelahan. Ayat surat 73. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum wajran jamila. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ada ya ayatnya ya? Tinggalkanlah. Ya, gitu ya. Oke, kita batasi dulu ya. Tadi jadi hijrah itu ujungnya atau orientasi atau puncaknya itu adalah tadi menyelamatkan keyakinan dan tadi berorientasi untuk menegakkan syariat, kan gitu. Nah Rasulullah tadi bahkan hijrah itu menjadi syariat pertama, sekalipun bukan dalam bentuk pindah tempat gitu. Tapi ini kan tadi orientasinya tadi penegakan syariah, dan ada satu konten yang harus kita pahami di dalam hijrah itu. Kalau berpindah atau meninggalkan sesuatu itu, dia harus menunjukkan di sana ada pemisahan, ada ketegasan sikap gitu. Jadi Rasulullah itu pada awal-awal sebutlah tugas dakwah gitu kan. Jadi mengajak masyarakat mulai berangkat meninggalkan keyakinan-keyakinan yang salah, keyakinan-keyakinan yang palsu, ya ini kepada keyakinan tauhid gitu. Karena ini merajalela gitu. Nah, termasuk tadi di dalam surat Al-Muzammil, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Terus di situ wahjurhum hajrun jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang cantik gitu. Nah, jadi ya Rasulullah tuh berdakwah, mengajak orang dan mengkritisi keyakinan-keyakinan masyarakat pada saat itu gitu. Tapi tidak provokatif karena dia menjelaskan secara rasional bahwa meyakini selain Allah, mengabdi kepada selain Allah itu suatu keyakinan yang palsu gitu, yang salah gitu kan. Nah, oleh karena itu Rasulullah itu di awal fase perjuangan beliau membawa risalah itu, kemudian dia membuat basis untuk tadi memberikan penjelasan, untuk membina, mendidik sahabat yang meyakini Islam itu dengan nama apa disebut dengan Darul Arqam gitu. Itu bagian dari komunitas atau ya tempat yang memang menjadi basis Rasulullah untuk tadi mentransfer keyakinan secara sahih gitu. Jadi memang tidak provokatif. Kita nggak bisa gitu karena keyakinan itu harus diterima dengan jernih kan gitu ya, dengan terbuka, dengan ikhlas. Kita nggak boleh memaksa. Gitu. Oleh karena itu Rasulullah begitu membangun komunitas yang disebut dengan Darul Arqam itu bukan dalam rangka provokasi, tapi itu bagian dari perintah Allah supaya dia terlepas dari apa yang dilakukan, apa yang diyakini oleh masyarakat pada saat itu.
Gitu sih menurut Ini saya. mungkin kayak apa ya? Bagaimana kita berhijrah secara kolektif ya, Pak? Ya itu yang namanya kan tadi keyakinan Islam itu kan untuk seluruh manusia. Artinya diberikan oleh Allah untuk seluruh manusia. Jadi hijrah itu konteksnya bisa pribadi, juga bisa kolektif. Gitu. Makanya tadi saya katakan Rasulullah dan sahabat pindah dari Mekah ke Madinah itu kolektif. Yang tadi sekali lagi tujuannya, orientasinya adalah memelihara akidah dan menegakkan syariah, gitu, aturan Allah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi ya, hijrah itu maknanya meninggalkan nilai-nilai yang sumbernya bukan dari Allah, menjadi ke nilai-nilai yang sumber dari Allah. Tapi kalau misalnya, iya kan, saya sebagai makhluk awam, manusia awam gitu kan ya, maknai hijrah ini mungkin masih jauh dari kata nilai-nilai Pak, gitu Pak, masih kayak ya gitulah ya, masih belajar. Ya, kita menghargai ada gerakan hijrah ya di lingkungan masyarakat, termasuk di artis ya, artis hijrah lah kira-kira, bagus sebenarnya gitu kan, dan itu harus digelorakan gitu. Cuma maksud saya, kalau kita mengacu kepada Quran, mengacu pada sunnah ya, sunnahnya Rasulullah, jadi perjalanan Rasulullah itu jelas orientasinya, ujungnya itu jelas. Tadi memelihara keyakinan, memelihara tauhid, dan berorientasi pada penegakan syariah gitu. Jadi mestinya masing-masing individu kita, kalau kita punya slogan hijrah, itu juga harus ke sana orientasinya gitu. Ada syarat bagi hijrah itu ya, bagi hijrah ada kandungan dan juga ada tujuan. Saya mungkin ulas lagi. Jadi syarat hijrah itu mesti ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju gitu. Kalau kita berbicara hijrahnya, hijrah dari sisi nilai, nilai-nilai apa yang ditinggalkan dan nilai-nilai apa yang dituju. Gitu. Kalau kita berbicara hijrah akidah atau keyakinan atau ideologi, keyakinan apa, ideologi apa yang ditinggalkan, dan ideologi dan akidah atau keyakinan apa yang dituju. Kalau kita berbicara hijrah, hanya hijrah konsepsi. Karena saya lihat gini, jadi kalau kita petakan perjalanan Rasulullah dari mulai mendapatkan perintah hijrah pertama kali sampai hijrah secara tempat dari Mekah ke Madinah, itu mengandung itu semua, mengandung nilai, mengandung keyakinan, mengandung konsepsi, mengandung aturan, kan gitu kan, mengandung sistem dan mengandung tempat tadi kan gitu ya gitu. Itu terkandung. Gitu kan. Jadi kalau kita bicara hijrahnya hijrah konsepsi, kita harus melihat saya harus meninggalkan konsep apa dan menuju konsep apa gitu. Jadi kalau kita bicara hijrah secara aturan, aturan apa yang harus tinggalkan dan aturan apa yang harus tuju. Nah, termasuk tadi termasuk sistem gitu. Ini kalau yang saya baca Rasulullah melakukan hijrah itu konteksnya sedemikian luas gitu. Dan sekali lagi, jadi orientasinya tetap memelihara keyakinan tauhid dan juga menegakkan syariah gitu. Oleh karena itu Rasulullah itu mencoba hijrah itu tidak hanya sekali. Rasulullah pernah mencoba ke Taif, Rasulullah pernah ke Habsyi, gitu kan, ke Habsyi diterima dan dilindungi. Kalau untuk nyawa dilindungi, Raja Negus itu raja yang soleh gitu, sekalipun ahli kitab dan akhirnya masuk Islam gitu kan. Tapi bagi kemajuan, bagi masa depan Islam pada saat itu tidak cukup karena tadi orientasinya Islam itu harus memberikan rahmat bagi manusia. Jadi harus ada media, harus ada wadah tempat yang di sana dia punya kebebasan, punya kemandirian, punya kedaulatan untuk diterapkan gitu dan didakwakan ke seluruh dunia gitu. Jadi kalau masih di bawah kekuasaan orang lain nggak bisa diterapkan. Gitu. Kalau kita bicara syarat hijrah ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Nah, mestinya pikiran kita harus ke sana. Dan tadi selain syarat ada kontennya. Jadi konten itu hijrah itu mengandung ketegasan sikap. Kan gitu. Kan itu memutuskan gitu, ketegasan sikap dan pemisahan. Jadi mana sih yang batil, mana yang hak kan gitu. Dan yang terakhir tadi jelas ujungnya orientasinya adalah memelihara keyakinan, akidah dan juga menegakkan syariat gitu. Jadi kalau menurut saya luar biasa. Jadi bagi kita yang mungkin senang dengan menggunakan istilah hijrah, mudah-mudahan kita menyeret sampai ke sana gitu. Ya secara bahasa sih benar kalau orang tadinya minum-minum gitu kan ya, berhenti kemudian tidak minum ya itu iya, tapi
gimana menghubungkan antara penegakan syariah di dalam diri maupun dalam konteks masyarakat kan gitu. Yang saya lihat Rasulullah dan para sahabat itu sampai ke sana gitu. Dan itu menurut saya tadi ketika kita buka surat Mudatsir, Muzammil itu clear gitu bahwa semuanya itu berangkat dari sebuah nilai, berangkat dari sebuah keyakinan, dari akidah. Ini memang jadi visi kita ya. Ya, Bukan visi Rasulullah waktu menegakkan agama Islam aja. Semua umat muslim yang beriman. Ya. Rasulullah kan ya gimana? Dan bicara tentang hijrah, apa maksudnya Bapak tadi bilang bahwa bahkan syariat pertama adalah hijrah gitu kan. Ya. Dan kita temui juga di misalkan di sejarah atau di Al-Qur'an juga hal ini pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya gitu Pak ya gitu kan. Ya. Dan apakah kira-kira bagaimana Pak faktor pendorong hijrah ini Pak? Ya. Di nabi-nabi sebelumnya. Jadi juga. ya terima kasih. Banyak ulama yang mengatakan seluruh rasul itu mengalami hijrah gitu. Makanya dalam Quran bisa dilihat, contoh Nabi Ibrahim atau Nabi Musa gitu. Itu Nabi Nuh, itu ada kata-kata meninggalkan sesuatu menuju sesuatu itu ada. Ibrahim jelas sekali, kita bisa lihat surat Al-Ankabut. Coba Al-Ankabut ayat 25 gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala innama takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Enggak dibacakan artinya sekalian. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim dan dia berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Gitu. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku muhajir, orang yang berpindah ila rabbi kepada Rabb kami, gitu Rabbku kan gitu. Nah, itu tegas sekali. Jadi sama, justru kalau kita lihat misi para nabi justru tadi satu. Kan intinya kan menggiring manusia kepada tauhid, ya mengabdi kepada Allah gitu. Jadi di mana ada setting sejarah, setting sosial sebuah masyarakat itu mengagung-agungkan nilai-nilai di luar nilai-nilai kebenaran Allah, ya sebelah tadi ro'yu atau warisan-warisan nenek moyang gitu kan, itu yang menjadi sasaran untuk dakwah gitu kan. Nah, pasti ini memang akan menghadapi masyarakat yang tidak menerima datangnya kebenaran Allah, kebenaran Islam gitu. Oleh karena itu Ibrahim juga mengalami peristiwa hijrah gitu kan. Jadi yang paling mendasar itu adalah persoalan tadi, nilai kebenaran yang diadopsi masyarakat, keyakinan terhadap ilah-ilah selain Allah atau yang memuja kepada sesuatu selain Allah, ya termasuk tadi ya keberhalaan lah, kalau disimbolkan itu diringkaskan simbolnya ada sebuah berhala, jadi menuhankan selain Allah. Itu jadi clear. Jadi kita pun mestinya harus mempersepsikan kalau kita bicara hijrah itu si konsep dasarnya gitu ke sana gitu, kalau Quran itu ke sana ceritanya gitu. Nah, sampai Ibrahim dibakar gitu karena memang ya ingin menjelaskan ini loh, keyakinan yang hak, yang sahih, yang rasional itu masyarakat manusia harus bersandar, harus mengabdi kepada Allah saja, jangan bersandar pada nilai-nilai di luar itu. Itu dalam Quran. Nah, ini pelajaran hari ini harus kita bahas lebih detail nanti. Jadi nilai hijrah ini merupakan sebuah syariat gitu, dan ini sebuah jalan gitu ya Pak. Misalkan saya beriman gitu kan, hijrah ini untuk jalan menuju Furqan gitu kan, pembeda. Dan dari kisah-kisah yang sudah juga bahwa dalam hijrah itu menuju ketaatan pada Allah dan perlu adanya sebuah kemandirian mungkin ya Pak di situ Pak. Ya, kemandirian artinya umat Islam itu punya keleluasaan, punya kebebasan untuk tadi mengaplikasikan keyakinannya, menjalankan syariat-syariatnya kan gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, kalau surat Al-Baqarah itu kan kapan turunnya? Surat Al-Baqarah itu turun setelah hijrah. Nah, termasuk tadi surat Al-Baqarah 218 kan.
innalladzina amanu waladina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Itu turun setelah hijrah gitu. Nah, kan tadi orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu tidak akan terjadi sebelum ada hijrah. Karena hijrah itu tadi mengantarkan umat Islam kepada kemandirian, kepada kedaulatan, terbentuknya sistemnya sendiri. Itu kan artinya mandiri itu. Itu Rasulullah begitu. Jadi kalau ada sistem yang sudah ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, di sana diterapkan aturan Allah, kemudian ada agresi, di situ baru ada jihad. Gitu. Makanya iman, hijrah, jihad. Jadi tidak iman, jihad, hijrah gitu. Kalau konteks jihad sendiri bakal dibahas secara ya secara selintas bisa. Jihad itu luas maknanya, tapi bahasa umumnya adalah tadi membela, mempertahankan dan memperjuangkan keyakinan dan tadi tegaknya aturan tadi, gitu, tegaknya sistem tadi. Gitu. Kalau para ulama yang sekarang menyebutkan Madinah itu sebagai apa? Daulah Islamnya gitu. Jadi begitu menjadi daulah itu hasil dari hijrah kan gitu kan. Ada penyerangan, nah di situ baru jihad. Jadi lebih real memang ada sesuatu yang dipertahankan gitu ya Pak. Apa yang dibelanya ini. Jadi kalau beberapa tafsir mengatakan tidak ada perintah jihad sebelum hijrah. Tuh. Ada jihad, tapi jihad bermakna juhud dengan makna kesungguhan. Gitu. Dakwah dalam itu di Makkah itu kan dakwah, gitu. Kesungguhan dalam dakwah. Tapi begitu ditindas, nggak bisa ngapa-ngapain. Kan mestinya melawan bisa tuh, gitu. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Makanya jihad pertolongan. Nah, gitu. Rahmat Allah. Iya. Gitu. Jadi jihad itu dalam arti sebutlah jihad ya tadi mempertahankan, membela dan perjuangan itu pada saat Madinahnya sudah terbentuk. Gitu kalau menurut saya. Gitu. Jadi pemahaman saya sampai ke sana gitu. Kalau melihat hijrahnya Rasulullah. Jadi jangan dilihat pada saat Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, itu dari awal sudah ada prinsip-prinsip yang dibangun gitu. Gitulah kira-kira gitu. Bahkan kita menganggapnya syariah pertama gitu. Dan Nabi sebelumnya pun sudah seperti itu. Gitu. Jadi sebelum sholat hijrah dulu. Iya kan? Gitu. Sholat 5 waktu itu baru 2 tahun atau 1 tahun menjelang hijrah, Isra Mi'raj kan, baru turun 5 waktu wajib. Gitu. Oh. ya gitu ya. Iya Bapak. Masya Allah. Baik, Kang Kabul mungkin masih ada tambahan dulu, apa bisa ada yang kelewat untuk paparan dasarnya gitu untuk diskusi? Kalau ini Pak, kalau misalkan ketika banyak kisah gitu Pak, ketika misal Rasul hijrah itu memang tantangannya banyak gitu Pak. Kita membahas misalkan atau misalkan itu ketika Rasul sendiri hijrah itu misalnya tantangannya susah gitu dan banyak kesulitan gitu, dan kalaupun dalam hal pribadi gitu Pak, hal konteks individu mungkin banyak juga misalkan dalam hijrah itu berat gitu kan, memerlukan proses gitu. Bahkan dalam sejarah Rasul pun ketika beliau hijrah itu iblis sampai turun tangan sendiri gitu Pak untuk menghalangi gitu kan. Jadi kalau kita pikir ini sebuah syariat yang sangat fundamental gitu Pak, sehingga istilahnya komandan tertingginya pun iblis sampai turun gitu kan. Kemudian beliau menjelma sebagai manusia yang akan menghalangi hijrah ini sendiri terjadi gitu kan. Dan Bapak juga tadi menyampaikan mungkin kalau tidak ada hijrah ini juga mungkin tidak tahu apakah persebaran sebuah Islam gitu menyebar sampai ke seluruh dunia gitu kan. Dan menurut Bapak memang tantangan atau beratnya hijrah atau mungkin besarnya pahalanya hijrah itu seperti apa gitu Pak, sehingga sahabat itu juga sampai mereka meninggalkan keluarganya gitu Pak, mereka berani gitu kan, atau mungkin kiat menumbuhkan di situnya Pak. Tadi terima kasih, tadi sempat mencatat tuh pahalanya di sisi Allah itu ada dalam Quran jelas itu. Tapi memang ini sangat mendasar gitu, karena tadi Islam itu suci, jadi keyakinannya tidak bisa dicampur-campur kan gitu, ya kan gitu kan ya, konsepsinya suci, tidak bisa di setengah-setengahkan kan gitu. Jadi ya harus ada ketegasan sikap. Jadi kita itu mau hidup di bawah naungan, di bawah petunjuk Allah atau di bawah petunjuk akal pikiran ansih kan gitu. Itu penting. Sikap itu harus ditegaskan gitu. Dan dalam hari ini adalah maknanya di hijrah di situ.
Nah, bagi kita yang meyakini Islam itu sebuah nilai yang suci, Islam adalah, tauhid adalah keyakinan yang tinggi dan suci, kemudian Islam adalah konsepsi yang sempurna dan suci, aturan Islam adalah aturan yang sempurna, maka ya kita harus menegaskan diri kita tuh siap nggak menerima semua itu, dan siap nggak meninggalkan di luar itu, kan gitu. Itu kalau saya melihat, jadi memang akhirnya tantangannya berat, karena manusia itu kan beda-beda pikirannya gitu, keyakinannya beda-beda, apalagi yang mereka yang terganggu fasilitasnya, terganggu sumber-sumbernya, itu pasti akan menentang keras gitu. Nah, kita lihat nih, kalau kita lihat sejarah para nabi dan rasul yang 25, itu sebagian besar para nabi dan rasul itu berhadapan dengan para penguasa, karena orang yang akan terganggu dengan misi Rasul ketika masyarakat diajak menyembah, mengabdi kepada Allah, yang akan rugi adalah para penguasa. Gitu. Oleh karena itu para penguasa itu paling menentang Nabi dan Rasul. Kan gitu. Nabi Musa itu ditentang oleh Fir'aun. Kan gitu. Ibrahim ditentang oleh Namrud dan Fir'aun juga. Semua gitu. Jadi penguasa-penguasa yang terganggu dengan misi Islam, karena semua digiring kepada Allah, ya itu pasti dia akan menentang gitu. Dan itu sejarah membuktikan seperti itu. Nah, dalam ini ya kalau disimbolkan ya iblis yang paling tinggi, yang paling menentang, karena memang ya ketegasan sikap seorang manusia berserah diri kepada Allah saja itulah yang menjadi kerugian bagi iblis gitu. Nggak ada teman nanti, dia kan tugasnya menyesatkan manusia gitu kalau menurut saya. Ya mungkin jarang kita bahas gitu ya sampai ke sana. Bagi teman-teman yang pertanyaan bisa silahkan dibuka mic-nya atau juga bisa tuliskan di kolom komentar. Dan, baik, ada berapa kita? Dan pada malam hari ini ada total di sini tercatat 24, Pak. 24. Ya, alhamdulillah. Mangga Ikhwan Ahwat, silakan berpendapat. Maaf tidak bisa ditampilkan video karena sinyal di sini tidak terlalu baik. Terima kasih. Ya, Kang Iwan di Bogor ini ya? Ya, di Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas kesempatan kita bersilaturahmi di hari Kamis ini, Kamis malam. Kamisan kita ini mudah-mudahan kegiatan ini selalu, insya Allah pastinya memberikan banyak pengetahuan dan manfaat untuk kita bersama. Amin. Ada tambahan saja nih pandangan saya berkenaan dengan bagaimana kita memaknai hijrah gitu ya. Dan memang kita mengutip bahwa berhijrah itu bermakna untuk bertekad mengubah diri dan demi meraih rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas tadi ada di Al-Baqarah 218. Ya. Selain itu memang hijrah juga diartikan sebagai salah satu prinsip hidup kita. Yang namanya prinsip ya prinsip utama, jadi diutamakan. Ya diutamakan karena memang kita ingin mendapatkan tadi dua hal itu ya, rahmat dan keridhaan Allah. Ya. Jadi tidak ada tawar-menawar ya. Makanya Rasul ketika berhijrah ya menerima seutuhnya secara total bersama sahabat-sahabatnya ya untuk berhijrah ya, berpindah. Seseorang yang dapat dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat ya, yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang dituju. Seperti halnya secara ma'nawiyah hijrahnya makaninya hijrahnya secara fisik Rasul tadi dari Mekah ke Madinah ya. Jadi seseorang yang telah bertekad berhijrah dalam arti itu mengubah hidupnya tidak hanya secara kulit ya, di permukaan saja berhijrah dari sesuatu yang dirasa ini adalah perbuatan baik gitu ya, dari perbuatan buruk perbuatan baik. Lebih dari sekadar itu, karena kalau itu mungkin pemahaman secara umum ya, orang berhijrah. Ya, maknanya sama, hanya levelingnya berbeda gitu ya. Itu yang artinya dalam artian memang itu pun adalah berhijrah ya, dan yang pasti akan menjadi lebih baik, akan memperoleh derajat yang lebih tinggi di mata Allah seperti yang dijanjikan Allah
di surat Taubah di 20 tadi ya, bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Quran di surat Taubah di 20 bahwa orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itu dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Taubah di 20 bahwa itulah yang memang harus kita pahami, kita manai bahwa hijrah adalah memang ditujukan bagi orang-orang yang beriman dulu, ya. Karenanya kita harus memperkuat keimanan. Jadi Rasul pun harus memperkuat keimanan dirinya, keluarganya, sahabat-sahabat di sekitarnya saat itu di komunitas Darul Arqam, ya, yang sebagai wadah untuk mentransformasi keyakinan itu kepada sahabatnya. Karena ingin mempertahankan keyakinan itu, dia harus berhijrah. Karena kalau di Mekah saja dia akan dikhawatirkan bercampur dengan kemusyrikan yang ada di situ. Sehingga Allah memerintahkan berhijrah. Jadi secara garis besar memang hijrah ada dibedakan dari dua macam, yaitu hijrah makaniyah yang memang secara fisiknya itu ya. Kemudian juga memang maknawiyah yang mengubah diri dari hal yang tadi untuk mendapatkan derajat Allah, rahmat dan keridhaannya itu ya. Yang tidak mudah memang kita mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah. Nah, kalau kita lihat lagi hijrah maknawiyah ini, ya saya mencoba mencari referensi, ternyata ada 4, yaitu hijrah itiqodiyah, yaitu hijrah keyakinan. Ya, ketika seorang muslim mencoba meningkatkan keimanannya agar terhindar dari kemusyrikan. Seperti halnya Rasul, keluarganya, sahabatnya, ya berhijrah. Karena dia sudah yakin dengan seluruh apa yang diterima, diwahyukan. Ya, Allah kepada Rasul dan sahabatnya, maka dia harus berhijrah supaya tidak tercampur baur. Dikhawatirkan kalau di Mekah itu bercampur baur dengan kemusyrikan, yang akhirnya dia secara ini, yuk kita berhijrah ke Madinah. Jadi memang satu itu. Yang keduanya adalah hijrah fikriyah. Memang pemikiran itu, hijrah pemikiran ketika seorang memutuskan kembali mengkaji pemikiran Islam yang berdasar pada Rasul. Jadi kita yang kedua ini barangkali tidak cukup meyakini, juga kita harus tinjau kembali keislaman secara menyeluruh total kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini yang paling penting juga di yang bagian kedua ini, hijrah fikriyah ini ya. Yang memutuskan kembali mengkaji pemikiran Islam yang berdasar pada sabda Rasul dan firman Allah untuk demi menghindari pemikiran yang sesat. Ya, kita kadang-kadang sangat sulit sekali menghindari itu semua kan. Tipis, rasanya tipis lah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita, di keluarga, di lingkungan, sangat tipis sekali. Kadang-kadang kita memang harus punya tameng itu. Paling tidak kita saat ini harus memperkuat hijrah fikriyah kita. Yang berikutnya hijrah su'uriyah, itu berubahnya seorang yang dapat dilihat dari penampilan. Nah, jadi kalau sudah gitu ya pastilah otomatis lah ya, ketika keyakinan ini atau total menyeliputi jiwa raganya, hatinya, kemudian pemikirannya ya pasti total berubah dalam keseharian mereka, tampilan mereka, kebiasaan mereka, ya itu sudah merasuki di dalam kehidupan dan tetangannya sehari-hari. Itu biasa berbusana lah, macam-macam yang barangkali itu juga jadi bukan jadi tren, tapi memang ini jadi hal yang penting jadi syukur. Dan terakhir adalah hijrah sulukiyah, yaitu tingkah laku atau kejuaraan kita. Jadi ini sudah level 4 ini yang paling penting. Kalau sudah meyakini itu barangkali ini jaminannya yaitu tadi rahmat dan rahmat dan keridhaan Allah. Yang mudah-mudahan kita bisa memaknai hijrah itu dalam 4 level itu, 4 jenis itu, kita bisa sama-sama lah, kita saling menjaga satu sama lain. Kenapa Rasul dengan sahabatnya ingin berhijrah dan ingin menjaganya, dan ke Madinah, dan dalam perjalanannya, dinamikanya, dan itu seluruhnya harus dalam tidak hanya tatanan hidup, tatanan kenegaraan, kewilayahan diwujudkan oleh Rasul dan sahabatnya di Madinah. Jadi betul-betul negara Madinatul Munawwarah itulah Madinah. Ya, negara yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana mewujudkan ada Madinatul Munawwarah di tempat kita, di seharian kita,
Inilah tujuan hidup kita yang utama. Nah, mangga eta kedik Abi nuhun. Ya, siap, atur nuhun kan. Jadi sangat logis kalau perubahan-perubahan dalam hijrah ini menyangkut i'tiqad, ya, keyakinan, kemudian cara berpikir atau fikriyah tadi, kemudian yang ketiga su'uriyah tadi. Jadi lahiriahnya pun kelihatan berubah, gitu. Nah, yang terakhir sulukiyah. Jadi perjalanan gerakan orang itu kelihatan berubahnya, gitu. Memang ruang lingkupnya itu. Nah, tadi yang menarik yang saya tangkap dari Kang Iwan itu, hijrah itu sebuah prinsip, gitu. Itu kalau menurut saya itulah yang ditampilkan oleh Rasulullah. Gitu. Nah, ini yang harus kita tangkap, maksudnya maknanya kita pahami dengan baik. Gitu. Itu Kang Akbar, Kang Kabul. Gitu. Banyak kajian juga yang menyebutkan bahwa hijrah itu natijahnya ada dua, furqon dan saukah. Gitu. Kalau ini membaca perjalanan hijrah Nabi ya, gitu. Nabi Muhammad SAW. Apa itu furqon? Furqon itu adalah pemisah. Jadi dengan hijrah itu ada pemisahan antara kebatilan dan hak, gitulah kira-kira gitu. Makanya tadi kalau seumur-umur di Mekah nggak akan bisa itu menerjemahkan Islam dalam realitas karena masih dikuasai oleh kemusyrikan. Nah, hijrah itu menjadi momentum untuk memisahkan, memurnikan, gitu. Yang kedua adalah saukah, itu adalah kedaulatan. Jadi kebebasan, kemandirian. Jadi setelah bersih, terpisah dari yang batil, umat Islam punya keleluasaan untuk menjalankan aturannya sendiri. Nah, itu yang dibaca oleh para ulama terkait dengan perjalanan hijrah Rasulullah dan para sahabat. Gitu. Terima kasih waktunya kepada teman-teman dan mohon maaf dari kita apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyiapan materi ini. Mungkin cukup demikian dari kami untuk malam ini. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.